Halo, jumpa lagi dengan saya Nanda Des Arizona. Pada pertemuan yang keempat, kita membahas tentang namanya metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini nanti kaitannya kalian di dalam penulisan tugas akhir itu pada bab ke-1. Kita lihat bab 1 ini contoh dari TA yang sebelumnya ya, yang pernah saya bimbing. Nah, dia itu kalau format kalian masih sama ya, diletakkan di pada bab 132 nih, teknik pengumpulan data. Cuman ini kayaknya tidak terlalu kompleks. Observasi itu kan banyak ya. Di sini karena kemarin ya belum saya koreksi secara mendalam, harusnya observasi ini bisa lebih detail. Terus ada wawancara, ya kan? Kita lihat ya. Nah, nih. Observasi, wawancara, studi pustaka. Nah, itu yang akan kalian buat di bab ke-1. Nah, yang kita pelajari di pertemuan keempat itu adalah hal yang itu, ya. Jadi metode pengumpulan data itu banyak. Apa saja? Ada data primer, sumbernya ya ini ya. Sumbernya ada data primer, data sekunder. Nah, data primer itu bisa dari wawancara, observasi yang tadi yang udah ada di contoh di dalam penulisan TA yang saya lihatin tadi. Kalau sekunder itu bisa bisa dari buku, laporan, sumber internet. Nah, kalian kan kalau pandemi sekarang ini kan memang sulit untuk bertemu dengan mungkin kalian ada objek penelitiannya di PT apa misalnya kan sulit bertemu, misalnya dia tidak mengizinkan untuk kalian bertatap muka, ya mau nggak mau kalian modelnya menggunakan data sekunder. Bisa juga ditambah data sekunder, bisa juga wawancara. Wawancara artinya data primer yang kalian wawancara menggunakan fitur WhatsApp ataupun menggunakan kuesioner dari Google Form. Banyak modelnya. Jadi intinya bisa aja walaupun di situasi pandemi seperti saat ini kalian tetap bisa menjalankan penelitian seperti itu. Lanjut. Nah, observasi ya. Jadi kalau namanya observasi, kalian berarti mengamati. Sebenarnya kalau saya bilang kemarin di pertemuan sebelumnya ada pengamatan langsung, pengamatan tak langsung. Yang langsung itu berarti kita terjun langsung ke lapangan, melihat situasi, terus mencatat situasi di sana seperti apa. Kalau tak langsung berarti kalian mengamatinya menggunakan webnya dia, terus mengamati dari sisi referensi jurnal sebelumnya yang meneliti juga di web di perusahaan itu. Terus misalnya dia ada buat buku juga di perusahaan itu, kalian juga bisa amati dari buku-buku itu. Nah, banyak ya yang bisa kalian lakukan untuk mengobservasi. Nah, tujuannya apa? Yang pertama untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera. Terus untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan dan bermanfaat bagi bahan penelitian. Jadi intinya beginilah. Tujuan kalian observasi itu untuk meyakinkan apa yang akan kalian teliti dalam perusahaan itu. Nah, kalau udah observasi kan kalian akan menerawang ya bagaimana sih situasi di lapangan, itu berbeda loh ya. Ketika kita observasi langsung ke lapangan, melihat situasi yang terjadi, itu berbeda ketika kita membandingkan hanya membayangkan. Nah, membayangkan oh begini. Nah, contohnya begini. Sistem parkir ya, itu bisa kita amati langsung, data langsung ya. Ya, langsung itu berarti kalian lihat dari Google video-video itu kan orang masuk kendaraan, terus keluar kendaraan, mekanismenya seperti apa dari masuk ambil tiket, keluar bayar uang, terus nyerahin tiket dan sebagainya. Nah, kalau kalian tidak observasi langsung, kalian tidak akan tahu sistem yang bekerja secara optimal itu pada saat kapan. Nah, kalau kita mau menguji sistem itu bekerja secara optimal, berarti kita datang atau observasi pada saat jam ramai. Itu kelihatan tuh sistem itu kinerjanya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Kalau kita ingin membahas mengenai misalnya objek penelitian kalian ingin membahas tentang performa sistem atau pengen meneliti bagaimana suatu sistem itu, suatu aplikasi itu bekerja pada saat jam ramai. Nah, kita harus berada di situ melihatnya pada saat jam ramai. Kalau jam sepi ya sistem tidak akan bisa kita pantau. Nah, seperti itu ya. Tuh, tujuan kita kenapa mengobservasi. Ya, manfaat tadi saya sudah bilang juga. Kalau udah kita dapat hasil atau data atau informasi yang kita ambil dari observasi itu akan memperkuat kita di dalam melakukan penelitian. Jadi data itu kita kumpulkan, baru data itu kita olah
demikian rupa. Misalnya observasi sana kita melihat dari sisi kekurangannya apa. Nah, dilanjutkan nanti kita buat penyelesaian permasalahan dari kekurangan tersebut yang kita lihat pada saat di lapangan, seperti itu. Nah, pada garis besarnya seperti itu ya, observasi itu pasti. Nah, yang paling penting ketika observasi harus ada bukti observasi. Nah, saya selalu mengingatkan kalian ke dalam pembuatan tugas akhir itu biasanya di lampiran ya. Ini contohnya. Nah, ini ada bukti observasi, dia ada wawancara, ada dokumentasinya, dia moto ke sana. Nah, ini juga ada pembuatan wawancaranya juga. Nah, ini TA mahasiswa yang angkatan sebelumnya. Jadi memang itu nanti akan kalian buat pada saat di TA itu di bagian lampiran. Ada bukti observasi, tergantung dosen pembimbingnya ya. Misalnya dia pengen juga wawancara, pengen juga nampilkan formnya, itu tergantung dosen pembimbing kalian. Ini yang saya bimbing kemarin. Oke, kita lanjut. Ini sih kalau kelebihan ini kan bisa baca sendiri lah. Saya tadi menjelaskan secara universal, artinya biar mudah dipahami oleh kalian. Jadi tujuannya seperti itu observasi. Nah, jenis-jenisnya ada observasi partisipasi. Jadi observasi partisipasi ini dilakukan dengan adanya observer yang terlibat langsung secara aktif dan dalam objek. Jadi kalian misalnya kalian minta tolong ke bagian kepala gudang untuk mengobservasi barang masuk, barang keluar pada saat terjadi transaksi ya. Misalnya nanti ada dari produk A masuk ke gudang, mencatat. Nah, itu ada orang itu kalian suruh melihat pemasukannya berapa, mencatat volume barang masuk pada hari apa yang paling banyak misalnya ya. Nah, itu kalian berarti butuh observer. Jadi butuh orang yang kalian suruh di sana. Berarti ada observernya, ada bukan kalian langsung. Nah, sebaliknya kalau yang kalian langsung berarti observasi non partisipasi. Jadi tidak ada orang di situ ya kalian terjun ke lapangan. Nah, ini yang lebih saya sarankan. Kalau kalian sendiri yang melakukan di sana, tidak menyuruh orang lain, kadang-kadang kan kita tidak bisa menilai orang yang di lapangan itu benar objektif atau tidak. Bisa saja dia karena karyawan di perusahaan itu, jadi dia bilangnya bagus-bagus aja, oh ini lancar, ini begitu. Nah, makanya lebih bagus kalau menurut saya observasi itu yang non partisipasi, artinya kalian sendiri melihat kejadian yang di lapangan seperti apa. Nah, itu lebih bagus. Oke ya, jadi kalian bisa dapat bayangan ya. Jadi ada observasi partisipasi, kalian menyuruh orang atau mengutus orang yang di sana atau karyawan di sana untuk menilai apa yang kalian ingin ambil datanya. Nah, kalau non partisipan berarti kalian langsung ke lapangan. Itu seperti itu. Terus yang kedua ada observasi sistematis. Berarti kalau ini ya, kita baca dulu pengertiannya ya. Observasi sistematis atau disebut juga observasi berkerangka adalah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Jadi ketika kalian ingin mengobservasi sebuah objek penelitian, misalnya kita ingin mengobservasi kinerja sebuah sistem, misalnya sistem informasi rumah sakit, tentunya yang kita buat kerangka penelitian adalah dari sisi server dulu ya kan, sebagai inti dari sistem. Server itu yang menyediakan menyediakan tempat web untuk bekerja ya kan. Jadi kalau ada server ya web tidak bisa bekerja karena tidak ada servernya untuk menyimpan database, untuk melakukan share data ke klien sampai ke end user. Nah, berarti kalian buat dulu diobservasi dari servernya, terus turun ke bawah lagi, habis server kemana, terus misalnya ke bagian server atau bagian klien masing-masing bagian rumah sakit, misalnya bagian medik, bagian apotik misalnya, itu kan itu ada bagi-bagiannya. Nah, diurutkan sampailah nanti yang ujungnya adalah end user. End user berarti pengguna akhir. Pengguna akhir itu adalah karyawan yang menggunakan sistem informasi rumah sakit tersebut. Nah, itu di observasi itu bertahap, atau ya namanya sistematis kan dia bertahap. Jadi dari atas sampai ke bawah, nggak ngacak gitu ya. Nah, itu observasi sistematis. Terus yang eksperimental. Nah, eksperimental itu yang sama seperti saya bilang tadi ya. Kita baca dulu definisinya. Observasi yang telah dilaksanakan terhadap situasi yang telah dipersiapkan. Artinya kalian sudah mempersiapkan itu untuk memperkuat observasi kalian. Misalnya, kalian ingin menguji sistem. Kan nggak mungkin kalian menguji sistem itu pada saat orang tidak menggunakan sistem itu secara ramai kan. Kita tidak tahu. Kalau sedikit kan dampaknya ke server juga kita tidak bisa mengetahui apakah
membuat lelet misalnya ya, saya berbicaranya secara bahasa awam ya, membuat lelet, down server. Nah, makanya untuk menguji itu kita harus atur. Kita uji mengambil informasi di lapangan atau mengobservasi itu pada saat jam ramai. Kita bisa lihat. Nah, ketika misalnya ya ini ya, kendaraan parkir masuk di Mega Mall, kita lihat pada jam ramai hari Minggu jam 9 kan ramai itu. 9 sampai jam 2. Nah, kalian observasi tuh. Lihat volume masuk, lihat kinerja di sistem. Nah, itu kan kelihatan, oh ternyata pada saat ramai ribuan kendaraan yang masuk, servernya misalnya ya ini ya, penggunaan CPU atau penggunaan performa RAM-nya itu ternyata meningkat tinggi. Hampir-hampir sistem itu bisa down. Nah, itu loh, itu yang saya maksud tadi. Kalau misalnya eksperimental itu berarti tidak direncanakan. Nah, seperti itu ya. Saya rasa wawancara sih biasa lah ya. Wawancara itu nanti juga kalian buat seperti ini, ada di lampiran ya. Ini. Tapi nanti disesuaikan dengan dosen bimbingnya. Nah, ini nanti kalian kalau buat TA, ini karena kemarin baru-baru ini kita buat seperti ini, nanti ada format baru lagi dari masing-masing dosen, biasanya beda. Untuk memperkuat lagi penelitian kalian, setelah kalian observasi, kalian wawancara lagi tuh si karyawan-karyawan yang menggunakan sistem, ya kan? Bagaimana digunakan, bagaimana pas kendaraan parkirnya keluar, atau bagaimana pas kalian melakukan transaksi di pas ramai-ramai, apakah ada lelet, ya kan? Ada lelet kah atau tidak kah, atau datanya masih error kah, atau servernya jadi down kah? Nah, itu yang memperkuat dari pengumpulan data kalian. Dari situlah setelah kalian kumpulkan semua nih wawancara, observasi, baru nanti akan keluar namanya suatu permasalahan. Kenapa? Karena kan tidak mungkin ya semua sistem itu 100% berjalan dengan baik. Pasti ada miss di situ. Tidak ada sistem yang sempurna, saya bilang. Nah, disitulah dari hasil kalian wawancara ya, saya bilang tadi ini ya. Ini wawancara, terus observasi. Terus nanti di bab 1 juga nanti ada namanya studi pustaka. Dari situlah nanti akan keluar namanya kerangka penelitian. Oh, ternyata yang kita cocok melakukan penelitian dengan judulnya seperti ini. Misalnya ya, karena tadi kekurangan setelah kalian melakukan observasi, setelah kalian melakukan wawancara, ternyata kekurangannya adalah rancangan database-nya masih kurang baik. Nah, berarti judul kalian adalah membuat sebuah database. Jadi memperbarui database yang lama menjadi database yang baru yang sudah kalian rancang untuk meningkatkan performa atau kinerja dari sebuah sistem. Nah, seperti itu. Nah, judulnya itu bebas-bebas aja, nanti kalian konsultasikan dengan dosen pembimbing, ataupun nanti kalian bisa berpikir yang kira-kira yang cocok tuh apa. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya ini kaitannya tadi ya ke bab 1. Nah, baru ruang lingkup, nanti masuk ruang lingkup, baru nanti abis ini baru masuk bab 2. Nah, ruang lingkup ini biasanya kalian menggunakan apa dalam merancang sebuah sistem? Ini kan udah pakai bahasanya MySQL, terus menggunakan HTML. Ini sebenarnya udah jadul ya. Sekarang kalau kita berbicara masalah web itu sudah berkembang pesat, jarang yang menggunakan PHP, banyak sudah menggunakan Node.js dan sebagainya, itu banyak sekali bahasa pemrograman yang lebih stabil lah kalau saya bilangnya. Kalau yang untuk skala pembuatan TA ya banyak kan mahasiswa ya HTML, PHP, ya itu. Oke, saya rasa cukup ya. Ini sepertinya udah observasi manfaatnya yang saya udah bilang tadi. Intinya harus ada dokumentasinya, wawancara juga ada dokumentasinya. Semakin kalian observasi lebih jauh, itu semakin memperkuat kalian dalam penelitian. Semakin kalian buat wawancaranya dengan pertanyaan yang lebih mendalam, itu memperkuat juga dalam penelitian kalian. Jadi buktinya tuh ada, oh ternyata tujuan kalian tuh jelas. Setelah wawancara, mereka mengeluhkan lelet atau mengeluhkan kinerja yang lambat. Ternyata dicek di servernya yang tadi ya, database-nya masih banyak error. Nah, itulah kalian buat sebuah sistem yang memperbaiki masalah yang kalian temukan di lapangan. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan japri saya. Nanti akan saya berikan gambaran ataupun memberikan jawaban-jawaban terkait pertanyaan kalian yang mungkin juga nanti kita bisa sharing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.